Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Anggraini dari kelompok 3. Saya sebagai moderator ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Pandangan Para Ekonomi Muslim tentang Uang. 1. Pengertian uang. Dalam ekonomi Islam, secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu nuqud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu al-naqdu yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Kata nuqud tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nuqdu untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan warik untuk menunjukkan dirham perak, kata ain untuk menunjukkan dinar emas, sementara itu kata fulus atau uang tembaga adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Misalkan harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga orang. Selain itu, uang didefinisikan sebagai segala sesuatu atau benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Agar masyarakat menerima dan menyetujui penggunaan benda sebagai uang, maka harus memenuhi dua persyaratan sebagai berikut. A. Persyaratan psikologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya, sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya. B. Syarat teknis adalah syarat yang melekat pada uang. Di antaranya, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai, mudah dibawa, nilainya relatif stabil, jumlahnya tidak berlebihan, dan terdiri atas berbagai nilai nominal. Yang kedua, fungsi uang. Adapun fungsi uang, yang pertama, uang sebagai perantara tukar-menukar. Dengan adanya uang telah memungkinkan untuk memperoleh barang yang diinginkan hanya dengan cara menemukan barang yang memiliki barang dan kemudian memperoleh barang tersebut. Penjual barang tersebut selanjutnya dapat menggunakan uang yang diperolehnya untuk membeli barang yang diinginkan dari orang lain. 2. Uang sebagai satuan nilai. Satuan nilai adalah satuan ukuran yang menentukan besarnya nilai dari berbagai jenis barang. Dengan adanya uang, nilai suatu barang dapat dengan mudah dinyatakan, yaitu dengan menunjukkan jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut. Yang ketiga, uang sebagai alat bayaran tertunda. Satu syarat penting agar fungsi uang yang ketiga ini dapat dijalankan dengan baik adalah bahwa nilai uang yang digunakan harus tetap stabil. Nilai uang dikatakan stabil apabila sejumlah uang yang dibelanjakan akan tetap memperoleh barang-barang yang sama banyak dan sama mutunya dari waktu ke waktu. Ada kemungkinan orang lebih suka menerima pembayaran yang tertunda dalam bentuk barang atau menghindari tukar keadaan seperti ini selalu terjadi pada waktu harga-harga barang mengalami kenaikan. Yang keempat, uang digunakan sebagai alat menyimpan nilai. Jenis uang yang terutama adalah uang bank atau uang giral. Jenis uang ini tidak memerlukan biaya untuk menyimpannya dan mengurusnya. Uang berfungsi sebagai alat menyimpan nilai atau valuta karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa pada masa mendatang. 3. Jenis-jenis uang. A. Uang komoditas. Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Masyarakat primitif memilih salah satu barang komoditas yang ada untuk digunakan sebagai media dalam pertukaran. Pilihan itu berbeda-beda antara satu lingkungan dengan lingkungan lainnya, tergantung dengan kondisi ekonomi dan sosial. Misalnya, binatang ternak dijadikan uang pada masyarakat pengembala, hasil pertanian pada masyarakat petani, ikan bagi masyarakat nelayan. Namun, pada zaman sekarang, tidak semua barang bisa menjadi uang. Diperlukan 3 kondisi agar barang dijadikan uang, antara lain
kelangkaan atau scarcity. Yang kedua, daya tahan atau durability. Barang tersebut harus tahan lama. Yang ketiga, nilai tinggi. Maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi. D. Uang logam. Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Kita sudah mengenal berbagai kesulitan-kesulitan yang dihadapi manusia ketika bertransaksi menggunakan uang, komoditas. Namun, perkembangan kehidupan ekonomi dan peningkatan proses-proses perdagangan membuat sulit untuk terus berlanjut penggunaan uang komoditas. Logam yang pertama kali digunakan oleh orang-orang Yunani adalah besi. Sedang yang pertama digunakan oleh orang-orang Romawi adalah tembaga. Tembaga dan perunggu tidak digunakan dalam proses transaksi besar. C. Uang kertas. Uang kertas yang digunakan sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk banknot atau bank promise dalam bentuk kertas, yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik banknot ketika ada permintaan. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar. Ada beberapa kelebihan penggunaan uang kertas dalam perekonomian. Di antaranya mudah dibawa, biaya penerbitan lebih kecil ketimbang uang logam, dapat dipecah dalam jumlah berapapun. Namun, pemakaian uang kertas ini mempunyai kekurangan seperti tidak terjaminnya stabilitas nilai tukar, seperti halnya uang emas dan perak mempunyai nilai tukar yang stabil. Di samping itu, jika terjadi percetakan uang kertas dalam jumlah yang berlebihan, akan menimbulkan inflasi, nilai uang turun dan harga barang naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Oktaviani Wulandari akan menjelaskan mengenai pandangan para ekonom muslim tentang uang. Yang pertama yaitu sejarah singkat uang sebelum dan sesudah Islam. Yang pertama, uang pada masa Rasulullah. Bangsa Arab di Hijaz pada masa jahiliyah belum memiliki mata uang tersendiri. Mereka menggunakan mata uang yang mereka peroleh berupa dinar dan dirham, dan sebagian mata uang bangsa Himyar, Yaman. Penduduk Mekah tidak memperjualbelikan kecuali sebagian emas yang tidak ditempah dan tidak menerimanya kecuali dalam ukuran timbangan. Mereka tidak menerima dalam jumlah bilangan. Hal ini disebabkan beragamnya bentuk dirham dan ukurannya dan munculnya penipuan pada mata uang mereka sehingga nilai tertera yang melebihi dari nilai yang sebenarnya. Yang kedua, uang pada masa Khulafaur Rasyidin. Ketika Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, beliau tidak melakukan perubahan terhadap mata uang yang beredar, bahkan menetapkan apa yang sudah berjalan pada masa Rasulullah, yaitu penggunaan mata uang dinar dan dirham. Begitu pula ketika Umar bin Khattab dibaiat sebagai khalifah, sibuk melakukan penyebaran Islam ke berbagai negara dan menetapkan uang sebagaimana yang sudah berlaku. Hanya pada tahun 18 Hijriah, menurut riwayat tahun 20 Hijriah, dicetak dirham Islam. Akan tetapi, dirham tersebut bukan cetakan asli Islam. Akan tetapi masih mengikuti model cetakan Sasanid berukiran kisrah dengan beberapa tambahan beberapa ukiran di lingkaran yang meliputi kalimat seperti Bismillah, Bismillah Rabbi, Alhamdulillah, dan pada sebagian lagi kalimat Muhammad Rasulullah. Ukuran dirham Islam ketika itu adalah 6 danik dan ukuran 10 dirham adalah 7 miskal. Sebagaimana pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu ukuran hanya dalam ingatan, maka pada masa Umar ditulis dicetakan dirham. Pada masa Utsman bin Affan dicetak dirham seperti model dirham Khalifah Umar bin Khattab dan ditulis juga kota tempat pencetakan dan tanggalnya dengan huruf Bahlawiyah dan salah satu kalimat Bismillah, Barakah, Bismillah Rabbi, Allah, dan Muhammad dengan jenis tulisan Kufi. Yang ketiga, uang pada masa dinasti Umayyah. Pencetakan uang pada masa dinasti Umayyah semenjak masa Umayyah bin Abi Sufyan masih meneruskan model Sasanid dengan menambahkan beberapa kata tauhid seperti halnya pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Abdul Malik bin Marwan, setelah mengalahkan Abdullah bin Zubair dan Mus'ab bin Zubair, beliau menyatukan tempat pencetakan, dan pada tahun 76 Hijriah, beliau membuat mata uang yang bernafaskan model Islam tersendiri. Tidak ada lagi isyarat atau tanda Bizantium atau Persia. Dengan demikian, Abdul Malik bin Marwan adalah orang yang pertama kali mencetak dinar dan dirham dalam model Islam tersendiri. Yang keempat, uang pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah, pencetakan dinar masih melanjutkan
Cara dinasti Umayyah Al-Safah mencetak dinarnya yang pertama pada awal berdirinya dinasti Abbasiyah pada tahun 132 Hijriah, mengikuti model dinar Umayyah dan tidak mengubah sedikit pun kecuali pada ukiran-ukirannya. Sedangkan dirham, pada awalnya ia kurangi 1 butir, kemudian 2 butir. Pengurangan ukuran dirham terus berlanjut pada masa Abu Ja'far Al-Mansur. Dia mengurangi 3 butir hingga pada Musa Al-Hadi kurangnya mencapai 1 karat. Dinar menjadi tidak seperti aslinya. Pengurangan terus terjadi setelah itu. Namun demikian nilainya tersebut dihitung seperti semula. Dengan demikian kita dapat membedakan 2 fase pada masa dinasti Abbasiyah. Fase pertama, terjadi pengurangan terhadap ukuran dirham kemudian dinar. Fase kedua, ketika pemerintahan melemah dan para pembantu dari orang Turki ikut serta dalam urusan negara, ketika itu pembiayaan semakin besar. Orang-orang sudah menuju kemewahan sehingga uang tidak lagi mencukupi kebutuhan. Negara pun membutuhkan bahan baku tambahan. Terjadilah kecurangan dalam pembuatan dirham dan mencampurkannya dengan tembaga untuk memperoleh keuntungan dari margin nilai tertulis dengan nilai aktual. Para fuqaha menolak pencetakan dirham yang curang karena terjadi pengerusakan terhadap uang, merugikan yang berhak, dan menyebabkan naiknya harga-harga atau inflasi. Inflasi tersebut disebabkan nilai uang dirham tertulis melebihi dari nilai yang sebenarnya. Yang kedua, konsep uang dalam Islam. Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat. Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang yang beredar, yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya atau tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya, proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Di samping itu, penumpukan uang atau harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus, dan malas beramal. Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya, Islam melarang penumpukan atau penimbun harta atau memonopoli kekayaan. Yang ketiga, yaitu makna uang dalam pandangan Islam. Uang yang merupakan pelicin jalannya suatu perekonomian memang selalu menjadi suatu topik yang sangat untuk dibicarakan. Ibarat sebuah mesin tanpa minyak, perekonomian juga tidak akan jalan tanpa adanya uang. Namun banyak sekali di antara kita yang hanya memahami makna uang dalam konteks bentuknya sebagai uang kertas dan uang logam. Padahal, definisi uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima sebagai alat pembayaran untuk barang dan jasa dalam suatu sistem perekonomian. Di zaman Rasulullah SAW, koin emas yang berasal dari Romawi dan koin perak yang berasal dari Persia merupakan 2 logam mulia yang dianggap sebagai mata uang. Di zaman sekarang, uang kertas sudah menjadi alat pembayaran yang umum digunakan di seluruh negara di dunia. Menurut Syekh Muhammad Taqi Usmani, pakar syariah keuangan Islam, setidaknya ada 3 faktor yang membedakan uang dengan komoditas. Yang pertama, uang tidak memiliki kegunaan intrinsik. Berbeda dengan komoditas, uang tidak bisa dimakan, dipakai, atau digunakan secara langsung. Uang hanya bisa ditukar dengan komoditas, lalu komoditas itu yang akan dimakan, dipakai, atau digunakan. Yang kedua, uang tidak memerlukan kualitas untuk menentukan nilainya. Dalam artian, uang kertas 100.000 yang sudah lusuh terbitan tahun 2007 dengan uang kertas 100.000 yang baru terbitan tahun 2020 memiliki daya beli yang sama. Lain halnya dengan komoditas. Sebagai contoh, mobil Honda Jazz keluaran 2007 dengan Honda Jazz keluaran Januari 2020 memiliki harga yang berbeda. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kualitas antara kedua mobil di atas yang tercermin di perbedaan nilai dan harganya. Yang ketiga, uang tidak memerlukan spesifikasi ketika berlakunya transaksi. Sementara komoditas mempunyai sifat yang spesifikasi ketika berlakunya transaksi. Sebagai contoh, jika kita ingin membeli barang, kita akan memilih barang yang kita inginkan sesuai selera kita, seperti warna, aksesoris lengkap lainnya. Artinya, jika si penjual menawarkan barang yang sama, tetapi warnanya tidak sesuai dengan selera kita, mungkin kita akan menolak. Tetapi lain halnya dengan uang yang bersifat tidak spesifikasi. Ada satu lagi tambahan perbedaan antara uang dengan komoditas, khususnya dengan uang fiat yang kita gunakan sekarang ini. Uang kertas yang berlaku saat ini tidak memiliki nilai intrinsik. Uang kertas menjadi alat tukar yang sah melalui undang-undang yang dikeluarkan sebuah negara yang menyatakan keabsahan uang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa diterimanya uang kertas sebagai alat pembayaran hanya dikarenakan faktor kepercayaan pada pemerintah yang menjamin keabsahan uang kertas tersebut. Artinya, apabila
kepercayaan itu hilang atau berkurang, maka nilai uang tersebut akan melemah, dikarenakan orang lebih banyak melepas dengan cara menjual uang tersebut dan ingin memilikinya. Pada asalnya, uang mempunyai 3 fungsi penting, yaitu sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan pengukur nilai sebuah komoditas. Namun dengan menyebar luasnya sistem bunga dalam transaksi keuangan saat ini, fungsi uang bertambah menjadi sebuah komoditas. Di sini sangat jelas bahwa dalam sistem keuangan yang berlaku sekarang, uang sudah dianggap sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan. Hal ini berlawanan dengan pandangan Islam yang tidak menerima fungsi uang sebagai suatu komoditas. Hal itu dikarenakan uang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai sebuah komoditas. Yang keempat adalah ekonomi makro dengan uang. Ahmad Hasan menjelaskan bahwa kata nukut tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan kata nukut untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata warik untuk menunjukkan dirham perak dan kata ain untuk menunjukkan dinar emas. Sedangkan kata fulus adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, definisi uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan. Demikianlah hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.